Oke. Apa nama dosennya? Sari lupa. Bu Novita aja lah udah. No, no pre. Oke, saya mulai ya. Ya, Selamat pagi, rekan-rekan mahasiswa, sekaligus selamat pagi kepada Ibu Noprita. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah Data Raya dan Pemrograman. Hari ini kami akan mencoba untuk mempresentasikan hasil analisis kami terhadap artikel yang memang kami analisis mengenai NVivo, di mana kami menganalisis artikel dengan judul Wisata Darat Labuan Bajo, Alternatif Strategis Menuju Branding Destinasi yang Berkelanjutan. Dengan penulisnya sendiri, ada Elizabeth G. Sipaput, Hilda Yunita Wono, dan Agustinus Lis Indrianto. Nah, nama jurnal yang kami analisis itu adalah JEMSI, atau itu singkatan dari Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi. Selanjutnya bisa dilanjutkan. Oke, jadi selanjutnya itu ada jenis data yang dianalisis. Jadi jenis data yang dianalisis ini terbagi jadi data kualitatif yang terdiri dari data primer, di mana terdapat hasil wawancara mendalam dengan informan kunci pemerintah daerah, BPO, LBF, travel agent, masyarakat lokal, dan wisatawan. Nah, juga terdapat hasil observasi langsung di lapangan. Nah, juga selanjutnya itu terdapat data sekunder. Nah, data sekunder ini dibagi menjadi bagian studi dokumen dan aktif. Nah, selanjutnya di sini bagaimana NVivo itu digunakan dalam penelitian tersebut. Jadi, NVivo ini digunakan sebagai perangkat lunak QDAS, kualitatif data analisis software, untuk membantu meningkatkan akurasi dan sistematisasi proses pengkodean data kualitatif. Nah, secara spesifik, perangkat lunak ini digunakan untuk pertama ada melakukan analisis sistematik melalui tahap pengkodean, open coding, axial coding, hingga selective coding. Nah, untuk mengelompokkan data ke dalam kerangka kode atau nodes. Nah, selanjutnya ada menghasilkan visualisasi berupa word cloud untuk memetakan frekuensi kata atau konsep yang paling sering muncul dari hasil wawancara dan dokumen. Ini bisa dilanjut. oke. Selanjutnya di sini ada temuan utama dari penelitian di jurnal ini. Jadi, temuan utama dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa wisata darat di Labuan Bajo ini memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang sebagai identitas destinasi yang mandiri dan juga berkelanjutan berbasis budaya lokal dan pengalaman autentik wisatawan. Jadi, di jurnal ini menjelaskan bahwasanya di Labuan Bajo ini banyak potensi besar, tidak hanya dalam kekayaan alam, namun juga budaya dan juga eh, pengalaman autentik untuk wisatawan. Nah, selanjutnya juga berdasarkan analisis Envivo ini, tema yang paling dominan muncul adalah budaya lokal, pengalaman autentik dan keterlibatan masyarakat, branding destinasi, dan juga kolaborasi antar stakeholder seperti pemerintah dan juga masyarakat lokal. Nah, hasil workout dan pemetaan note juga memperlihatkan bahwa budaya, pengalaman, branding masyarakat, dan kolaborasi menjadi konsep yang paling sering muncul dalam wawancara di penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan utama wisata darat Labuan Bajo terletak pada pengalaman budaya yang autentik dan interaksi langsung wisatawan dengan masyarakat lokal. Nah, selanjutnya juga dalam penelitian ini ditemukan bahwa wisatawan modern tidak lagi hanya mencari keindahan alam, tetapi lebih tertarik juga pengalaman langsung seperti eh, pengalaman emosional, interaksi sosial antar masyarakat lokal, cerita budaya, serta juga aktivitas tradisional yang tersedia di sekitar Labuan Bajo tersebut. Nah, karena itu, budaya diposisikan sebagai produk utama dalam branding wisata darat Labuan Bajo. Namun, pada penelitian ini menilai branding Labuan Bajo selama ini masih terlalu terfokuskan pada wisata bahari dan juga komodo.
sehingga potensi wisata darat belum banyak terekspos nih. Oleh sebab itu, strategi experiential, branding, dan digital storytelling dinilai perlu diperkuat agar wisata darat memiliki citra yang lebih kuat dari wisata bahari ataupun Komodo sebagai destinasi dan juga memperkuat destinasi budaya dan pengalaman autentik bagi wisatawan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Oke, selanjutnya untuk penelitian ini itu menunjukkan bahwa kualitas pengalaman wisatawan itu dipengaruhi oleh unsur 4A pariwisata, yaitu attraction, accessibility, amenity, dan ancillary. Nah, meskipun Labuan Bajo ini memiliki daya tarik yang kuat dan masih terdapat beberapa kendala seperti akses jalan, fasilitas sanitasi, dan kualitas SDM dari pemandu wisatanya sendiri. Nah, oleh karena itu, pengembangan wisata darat ini tuh perlu dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan pemerintah, pelaku wisata, dan masyarakat lokal agar dapat meningkatkan kepuasan serta loyalitas wisatawan. Nah, selanjutnya dari penelitian ini juga menemukan bahwa budaya dan kehidupan masyarakat lokal itu merupakan identitas utama wisata darat Labuan Bajo. Nah, keunikan budaya ini menjadi faktor pembeda yang sulit ditiru oleh daerah lain karena lahir dari kehidupan dan tradisi masyarakat setempat. Dengan kata lain, kekuatan utama wisata darat Labuan Bajo itu bukan hanya pada alamnya, tetapi juga pada nilai budaya yang autentik. Dan yang terakhir, dari hasil wawancara ini menunjukkan bahwa wisatawan, terutama wisatawan mancanegara, itu lebih menghargai pengalaman yang bermakna untuk mereka dibandingkan sekedar menikmati pemandangannya aja. Nah, mereka ini ingin merasakan interaksi langsung dengan masyarakat lokal, memahami budaya setempat, dan memperoleh pengalaman yang lebih mendalam. Karena itu, keterlibatan masyarakat lokal itu sangat penting dalam menciptakan pengalaman wisatawan yang berkesan. Untuk selanjutnya, boleh dilanjut. Oke, yang berarti ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari penggunaan NVivo dalam penelitian ini. Itu yang pertama, menghilangkan bias subjektivitas. Nah, kami menyadari bahwa NVivo itu membantu peneliti untuk menyusun bukti data kualitatif ilmiah lewat visualisasi kerapatan coding seperti hierarki chart. Nah, hal ini ngebuat analisis kualitatif tetap objektif dan bukan cuma berdasar asumsi subjektif peneliti. Lalu yang kedua, eh, NVivo sangat andal dalam mengelola berbagai format data yang heterogen seperti teks wawancara, catatan observasi lapangan, sampai dokumen kebijakan di dalam satu database kerja yang rapi. Lalu yang terakhir, NVivo hanyalah alat bantu untuk memetakan dan mengkategorikan tren data. Tetap perlu kemampuan berpikir kritis, kepekaan teoretis, dan interpretasi mendalam terhadap makna ulasan atau wawancara dari peneliti itu sendiri. Oke. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Kalau ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih untuk kesempatannya dan terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Terima kasih, sampai jumpa.